pengantin masuk ruangan. Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and kingdom authority flow from His throne unto His own, His anthem reign. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kebaktian pemberkatan pernikahan suci ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilanmu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan berkeluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Oh
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita diizinkan Tuhan berkumpul di hadapan Tuhan di rumahnya untuk bersama-sama dengan kedua mempelai yang mempersiapkan hati mereka hari ini untuk dilawat Tuhan dan diberkati. Kami percaya setiap kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita kita diberkati Tuhan hari ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita kita sekaligus menjadi dasar kedua mempelai hari ini boleh meraih berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga yang baru ini. Saya akan bacakan satu bagian ayat firman Tuhan saja, satu ayat dari kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mari kita menyimak firman Tuhan ini, demikian bunyinya untuk kita dengarkan bersama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Molo di bahasa Batak, ida jaladai hamuma dengan bahasa ni Jahoba mertua ma halak namarabo satu ibana. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, terkhusus untuk saudara berdua hari ini, Robin dan juga Sartika, harus bersyukurlah kepada Tuhan karena apa yang kalian pergumulkan, didoakan, direncanakan hari ini dikabulkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Diberikan cuaca yang cerah, kesempatan yang indah, boleh dilancarkan Tuhan, segala langkah keluarga bisa ada di tempat ini sekarang. Dan kita harus percaya itu bukan kebetulan terjadi seperti itu. Tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita. Semua itu diaturkan oleh Tuhan menurut kehendaknya bagi kita. Itu sebabnya kalau kita mendengarkan ungkapan Daud dalam pemazmur hari ini, dalam mazmur ini, kecap dan lihat, itu merupakan sebuah pengalaman real, sebuah pengalaman yang dirasakan, sebuah pengalaman kehidupan yang benar-benar dinikmati dalam kehidupan Daud. Dia mengecap, berarti medaya dia. Melihat dengan matanya sendiri, memperhatikan, ya, melihat dengan jelas oleh matanya sendiri. Memang Tuhan itu baik. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan oleh kebaikan Tuhan inilah seharusnya kita dituntun, dikatakan di sini, untuk selalu hidup bagi Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, dan hidup melayani Tuhan. Dan kita tahu bagaimana ungkapan ini bisa disampaikan oleh Daud. Pada saat itu dia sedang dalam pergumulan hidup yang sangat berat. Baik kehidupan secara pribadi, kehidupan secara keluarga, hidupnya tergoncang. Oleh karena tantangan, oleh karena pergumulan hidup yang mendesak kehidupannya. Sehingga kalau kita lihat di sini pada saat itu Daud sedang dikejar oleh Saul, dan sampai titik ini dia harus menyamar seperti orang gila karena memang desakan pergumulan itu sangat berat, sampai pikirannya pun tidak waras lagi, dalam artian ikosongonina ma asabu ibana madua. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana Daud melihat cara Tuhan menyatakan kebaikannya dalam kehidupan Daud itu. Kadang kita berpikir begini, kita hanya berkata Tuhan itu baik, puji Tuhan. Mungkin karena kita menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak ada yang kurang, semua dicukupkan, sumber kelimpahan, tidak ada masalah. Ya puji Tuhan, itu pun kebaikan Tuhan juga ya. Tetapi kita perlu sadar bahwa kebaikan Tuhan tidak hanya terukur di situ. Kebaikan Tuhan itu mencakup seluruh rangkaian kehidupan kita. Kesempurnaan kebaikan Tuhan bukan berarti kita tidak punya kekurangan. Bukan. Kesempurnaan kebaikan Tuhan bukan berarti kita sempurna dalam keadaan kita. Tidak. Karena kita tidak sempurna, maka kita membutuhkan pasangan yang bisa menyempurnakan kita. Itulah yang membaikkan kita. Jadi jangan terlalu egois. Itu maksudnya.
Jadi kita sudah diberikan pasangan, tetapi kita masih hidup dengan egoisme kita. Kapan kita dibaikkan oleh Tuhan? Sementara pasangan itu diberikan Tuhan untuk menyempurnakan kebaikan kita, supaya kita baik, kekurangan-kekurangan kita, supaya kita baik. Jadi hari ini biarlah kiranya kebenaran ini juga menolong kalian berdua ke depan. Raihlah kebaikan-kebaikan yang sudah dirancangkan Tuhan untuk kalian, dan itulah yang mendatangkan kebahagiaan. Ai mau sulinggan di rumah tangga dia mau bahagia teh. Karena memang rumah tangga itulah dibaikan Tuhan hidup mereka, maka ada kebahagiaan di sana. Daud mengakui ini, berbahagialah orang yang benar-benar mengerti kebaikan Tuhan dalam hidup rumah tangganya, dalam hidupnya sendiri. Ini penting untuk kita semuanya hari ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terus untuk kalian berdua, terlebih yang saya katakan kemarin ya, Robin ya, bagaimana supaya Tuhan itu selalu hadir dalam rumah tangga kita. Mari seperti Adam ini, tundukkan hatimu kepada Tuhan. Ketika Adam berusaha dengan semua caranya untuk menggapai ketidaksempurnaan hidupnya, maka dia gagal, dia berlelah, dia capek. Sampai pada akhirnya dia tertidur lelap, bukti bahwa dia sudah lelah. Saat tunatar podum maibana ala dilujana. Jadi jangan berusaha untuk melakukan apapun dari diri kita. Izinkan Tuhan bekerja. Dan memang puji Tuhan, pada saat dia pasrah berserah kepada Tuhan, maka dikatakan ketika ia tidurnya, maka Tuhan bekerja dalam kehidupan Adam, mengerjakan rencana kebaikan itu. Jadi dang apalah Allah tagulu ubadah bota gamangin amate. Tapaloas Tuhan yang mangula di guluta, di rumah tanggata, ai ibana duna tupa-tupahun na duminggan dita. Aha mahuro ada patu-patu tunita. Terbatas dusun dina tabay ini. Alai bono Tuhan kandang terbatas, sebatas holang tapi kiri iulauna. Dia dapat melakukan jauh lebih daripada yang kita pikirkan, jauh lebih daripada apa yang kita doakan, menurut rencana dan kehendaknya yang akan dilakukannya bagi setiap kita. Jadi mari kita belajar betapa penting Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita harus pastikan kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka semua hal yang dikerjakan Tuhan itu akan selalu mendatangkan keajaiban. Itu yang harus kita syukuri. Semua hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa pastikan itu pasti akan mendatangkan keajaiban. Bukankah sebuah keajaiban jika Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki? Keajaiban ya, yang tidak mungkin bagi Adam ya, tapi itu keajaiban. Bukankah sebuah keajaiban kalau pada saat Tuhan mengambil tulang rusuk Adam, Adam tidak merasa sakit, dia tidak mengeluh, dia tidak berteriak? Bukankah itu keajaiban? Coba kita baca secara logika kesehatan pun, bagaimanapun dibius orang untuk ambil rusuk ini, bolehlah pada saat tidak sakit, tapi kan batas biusnya ada. Waktu biusnya sudah tidak ada, sakit dia kan. Tapi Tuhan mengerjakan itu tidak sakit. Adam tenang-tenang saja, tidurnya nyenyak. Mulu-mulu pamunuaing adong jol membobor rusumu, sumarikati mahwati. Iko berteriak, iko mengangguhi. Itu logikanya. Tapi karena Tuhan mengerjakan itu bagi Adam, tidak ada yang sakit, tidak ada yang disakiti, tidak yang merasa ya dangadong nama rungut-ungut, iya kan? Itulah keajaiban pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Saya selalu katakan ini, pastikan Tuhan ada dalam hidupmu, pastikan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, maka kita harus tahu itu, bahwa ketika Tuhan bekerja, kita pastikan semua pekerjaan Tuhan itu pasti akan berbuahkan keajaiban. Neng berengemu halongangan di gunung, paloas Tuhan mengula. Unak saya pangasahung gubung. Ate, Ropin ate. Jangan andalkan pikiran. Ya, jangan andalkan kemampuan. Andalkan Tuhan. Maka keajaiban akan ada dalam kehidupan kalian. Jadi idona neng dohonong ni hatan itu hatuita kecaplah. Dayomuna mayanon. Idamuna mayanon. Betapa baiknya Tuhan itu. Iya, memang Tuhan baik. Dia baik dari dirinya sendiri yang baik. Bukan karena kita baik, Tuhan baik kepada kita. Siapa kita rupanya? Betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan terbangun dari dirinya sendiri. Bukan karena kita sogok Tuhan dia baik kepada kita. Bukan. Tidak ada hal yang kita bisa buat untuk menjadikan Tuhan baik. Dia baik dari diri sendiri. Makanya dia kata betapa baiknya. Jadi ungkapan keagungan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan melebihi kebaikan apapun. Betapa baiknya Tuhan itu. Jadi jangan pernah kita meragukan kebaikan Tuhan itu.
Izinkan dia menyatakan kebaikannya, maka akan ada kebahagiaan, akan ada mujizat, akan ada sukacita kita nikmati dalam kehidupan ini. Itulah kebenaran firman Tuhan yang mempersiapkan kehidupan kalian ke depan. Dalam bimbingan kemarin saya jelaskan sangat jelas ya. Biarlah itu menjadi pondasi untuk kalian meraih semua harapan-harapan di dalam Tuhan. Yakinlah bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang terlalu sulit untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Itulah keajaiban-keajaiban yang kita dapatkan ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu pada saat ini. Terima kasih untuk lawatanmu lewat firman yang telah kami dengar, kecap, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk selalu mau mengizinkan Tuhan hidup bekerja dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh baik, bahagia, dan diberkati dalam segala hal. Berkati setiap kami yang hadir hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran ini juga boleh mempersiapkan kami menikmati segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.